Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita kembali lagi di acara podcast time ya, Afternoon Coffee. Ya, pada kesempatan kali ini kita bersama saya Lukni Maulana Hidayat yang ditemani oleh bintang tamu spesial kita, salah satu musyrif Quran di Nurul Fikri Boarding School Bogor, beliau Al Ustadz Ismail Rohim Al Hafidh ya. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesini naik apa Ustadz? Nggak naik apa-apa. Oh, nggak naik apa-apa, jalan ya Ustadz ya, karena dekat Ustadz ya rumahnya. Ya alhamdulillah kita studionya dekat ya di Nurul Fikri Boarding School Bogor, jadi bisa langsung kesini aja. Oke ya, teman-teman semua, insya Allah saya pada siang hari ini akan sharing-sharing, akan diskusi dengan Ustadz Ismail terkait dengan bulan suci Ramadan, mengambil tema Ramadan tiba. Jadi keingat lagunya Opik ya, Ramadan tiba tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba Ramadan. Nah, jadi Ramadan tiba, bulan panen pahala gitu, Ustaz, bulan panen pahala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selain kita berdua nih Ustaz di sini, ternyata ada satu lagi Ustaz, kita ditemani oleh orang di belakang layar kita ya, Ustaz Fajar. Gimana Ustaz Fajar? Assalamualaikum Ustaz Fajar. Oh, udah ngasih jempol nih. Ini dia Ustaz, orang yang orang di belakang layar yang mengatur tentang kesuksesan acara kita podcast time pada siang atau sore hari ini ya. Oke, baik Ustadz Ismail, kita langsung ke ini ya, ngobrol-ngobrol aja Ustadz, tema ringan-ringan aja Ustadz. Jadi bulan suci Ramadan kan kalau kata para alim ulama ini mungkin ini berapa hari lagi Ustadz bulan suci Ramadan tuh kira-kira? Kita sudah Hamin 3 ya. Hamin 3 ya, kalau nggak salah tuh hari Selasa ya. Iya, Yang bulan suci Ramadan berarti Ahad, Senin, Selasa ya. Oke, Ahad, Senin, Selasa, tinggal 3 hari lagi. Itu berarti sudah waktunya nih kita untuk semakin mengencangkan sabuk kita ya, setelah mengencangkan ikat pinggang kita untuk nanti bersemangat lagi menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Saya teringat ini sebuah perkataan dari seorang alim ulama bahwa katanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam pahala, kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan merawat gitu, dan lalu bulan suci Ramadan itu adalah bulan memanen. Nah, jadi kita bisa panen di bulan suci Ramadan. Lalu ini menurut Ustadz Ismail tuh amalan apa sih yang memang paling utama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rasulikal karim nabiyikal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ketika bulan Ramadan, kita berbicara bulan Ramadan, maka kita berbicara sebuah bulan yang spesial gitu ya. Artinya bulan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kalau kita bertanya, ada apa di bulan Ramadan sehingga kemudian setahun lamanya kita menunggu gitu ya. Ya, artinya bulan Ramadan betul sesuai dengan tema adalah bulan memanen pahala. Jadi sebenarnya bulan Ramadan kalau kata Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi konteksnya adalah orang-orang yang beriman itu akan senang ketika datang waktu bulan Ramadan. Iya. Kemudian ada perintah Allah itu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian ya ada perintah kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Artinya kita melihat di sini ada sejarah. Nah, tentunya ketika berbicara sejarah kita akan melihat, mengikuti bagaimana ketika salafus saleh, orang-orang dahulu itu ya, ketika bulan Ramadan datang mereka seperti apa. Ya, ngapain aja gitu aja. Nah, ini mungkin salah satu hikmah dari ayat tadi ya, di Al-Baqarah tadi, bagaimana kita bisa melihat contoh orang-orang terdahulu salafus saleh ya ketika datang bulan Ramadan. Nah, ini yang coba kita bahas beberapa gitu ya, sehingga nanti kita punya semangat spirit yang sangat luar biasa di dalam menjalankan bulan Ramadan ini. Meneladani dari para ulama salaf gitu. Para sahabat. Siapa saja ulama salaf mungkin yang bisa menjadi teladan bagi kita dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Iya. Kalau saya sih lebih melihat kepada beberapa ya. Salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW, yakni Utsman bin Affan. Itu sangat luar biasa ya.
orang yang sangat soleh, kemudian orang yang sangat hatinya dekat dengan Al-Quran. Bahkan beliau pernah berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu, "Lau tafurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Ya, Masya jadi Allah. ketika hati itu sudah bersih, niscaya dia tidak akan pernah puas, pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran Membaca Karim. Berarti sebuah Artinya, tanda Ustaz ya. betul. Kalau misalkan kita lagi bosan membaca Al-Quran, hati kita mungkin ada Iya. yang rusak ataupun Justru ada yang iya. berkarat itu. Justru kita harus menata hati. Dari sekarang menata hati hingga kemudian tiba bulan Ramadan, kita bisa benar-benar hati kita sedang enak gitu ya, sedang senang. Artinya ketika berinteraksi dengan Al-Quran ada spirit semangat untuk terus menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Terus Oke, baik Ustaz. Berarti intinya adalah bahwa amalan ibadah yang paling utama kita lakukan di bulan suci Ramadan tuh selain memang kita diwajibkan untuk berpuasa, kita diwajibkan atau perintahkan untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu Ustaz ya. betul. Lebih dekat dengan Al-Qur'an. Nah, mengenai lebih dekat dengan Al-Qur'an ini saya sempat ini Ustaz, bingung Ustaz. Kan bulan suci Ramadan tuh katanya bulan diturunkannya Al-Qur'an Ustaz, kata para alim ulama. Tapi di sisi lain juga Ustaz, itu katanya Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, terus 22 hari. Itu gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi kata Allah Syahrul Ramadan. Jadi di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an Karim. Ya tadi yang kalau kita melihat bahwa Allah menurunkannya ya seperti itu, kemudian ke langit gitu ya prosesnya ya. Prosesnya hingga kemudian tadi dari malaikat Jibril kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW di 22 tahun itu Ustaz. Oke, berarti ada 2 fase yang dilakukan. 2 fase, iya, penurunan Al-Quran itu. Sehingga memang yang menjadi spesial itu di bulan Ramadan itulah yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Oke, baik Ustaz. Terus ini Ustaz, yang menjadi keutamaan Ustaz bulan suci Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain Ustaz, kan kita di bulan Hijriyah ada 12 bulan yang ada Ustaz ya. Betul. Ada Muharram, Sya'ban, terus Rajab, Syawal dan lain sebagainya itu Ustaz. Yang menjadi pembeda dari bulan Ramadan dengan bulan yang lain-lain tuh apa Ustaz? Iya. Tentu ada spesial ya di bulan Ramadan ini karena berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama adalah di bulan Ramadan ada satu malam yang tidak ada ya di bulan yang lainnya, satu malam yang kata Allah Lailatul Qadar ya. Jadi ada satu malam yang pahalanya ketika kita melakukan ibadah di malam itu pahalanya akan lebih banyak gitu ya, lebih besar. Kemudian lebih baik malam satu itu ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya memang dituntut kita untuk beribadah di bulan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengencangkan itu ikat pinggangnya 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti memang potensi atau peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ustaz. 10 malam terakhir. Oke, tapi bukan berarti kita semangatnya di 10 malam terakhir aja Ustaz ya. Bukan itu konteksnya, tetapi kita memang ada spesial di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Artinya lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari salat malam kita, kemudian tahajud, kemudian tilawah kita benar-benar harus dimaksimalkan gitu ya di malam Lailatul Qadar itu. Tadi berapa Ustaz? Lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, 1000 bulan berarti sekitar 1000 bagi sekitar 83 tahunan Ustaz ya. Seperti itu. Sekitar sekitar 83 tahun Ustaz. Itu kalau rata-rata umur manusia kayaknya nggak nyampe 83 ya. Iya. Kayak Rasul aja cuma 63 tahun Ustaz ya. 63 tahun. Oke. Oh. Ya Ustaz, saya jadi pernah ingat Ustaz kata guru ngaji saya dulu, katanya kenapa umat Nabi Muhammad ini diturunkan malam Lailatul Qadar itu karena memang umur umat Nabi Muhammad tuh sedikit ya Ustaz ya. Iya, sedikit. betul. Jadi pendek-pendek. Kalau umur umat terdahulu kan ada yang 950 tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Ini mungkin sebagai biar kompetensinya jadi imbang gitu Ustaz ya. Betul. Oke, pahalanya juga imbang gitu kan. Jadi kita bisa bersaing dengan umat terdahulu. Gitu Ustaz ya? Betul. Oke. Oke. Jadi kita nggak usah berkecil hati ya, teman-teman semua, walaupun kita umurnya sedikit, kalau kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan cara ya meningkatkan amal ibadah kita ya di setiap malam gitu ya, di setiap malam. Jadi kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu.
Oke, nah berkaitan dengan itu Ustaz, jadi kita kan sekarang di NF nih Ustaz, dan baru saja nih Ustaz ya, kita alhamdulillah kedatangan santri Ustaz ya. Iya. Kita ada program belajar dari pesantren, alhamdulillah setelah sekian lama, 1 tahun Ustaz kurang lebih kita kemarin PJJ Ustaz. Kalau Ana sih pas waktu pertama kali belum ada di sini Ustaz. PJJ itu awal di NF kapan Ustaz? Baru ini ketika ada pandemi. Oh, ketika ada pandemi enggak? Iya. Awal mulanya Ustaz, awal mulanya PJJ itu dulu kapan di NF nih? Bulan apa Ustaz? Bulan apa? Oh, saya kurang hafal ya, itu bulan pertama kali kita PJJ saya kurang hafal. Di bulan apa ya, awal pandemi. Awal pandemi itu kalau nggak salah Maret atau Februari gitu kan ya? Yes, Maret atau Februari? Maret sepertinya. Maret. Kalau bulan Ramadan tahun lalu berarti santri ada di sini atau di mana tuh Ustaz? Kita sudah ada, masih ada sepertinya. Masih ada di sini. Berarti masih mengikuti Ramadan, mengikuti program yang ada di sini gitu Iya, ya? betul. Oke. Dan salah satu program yang menarik itu di NF ada yang namanya Friend Ustaz ya? Friend Festival Santri di pesantren Ramadan. Nah, mungkin ini Ustaz bisa sharing-sharing ke saya terkait apa sih kegiatan yang dilakukan ataupun yang diselenggarakan oleh panitia Friend ini Ustaz? Ya, sebenarnya umum ya, artinya memang ini sudah biasa dikerjakan oleh mungkin sekolah-sekolah lain. Tapi kita memang lebih kepada festival santri di pesantren Ramadan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi kita memang akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi juga tidak untuk kemungkinan ada acara-acara lain, program-program yang lain selain Al-Quran. Ya, hanya sebagai seringan aja. Tetapi titik tekannya adalah bagaimana para santri itu lebih dekat dengan Al-Quran. Kita ingin mereka bagaimana mencontohi adab-adab Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Nah, itu yang mungkin coba kita tanamkan kepada anak-anak di Friend ini. Oke, di Friend ini Ustaz ya. Oke, jadi apa namanya? Oh iya, saya teringat kemarin apa namanya? Tarhib ya. Itu mungkin salah satu acara Friend Ustaz ya. Acara Friend. Tarhib yang kemarin salah satu acara Friend. Nah, itu tadi Ustaz Ismail sempat apa namanya? Menjelaskan terkait dengan adab-adab santri ya. Santri dalam membaca Al-Qur'an atau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin bisa di ini Ustaz sampaikan Ustaz gimana? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari tulisan ya dari Salafus Saleh di dalam kitab At-Tibyan ya fi adab hamalatil Quran karangan Imam Nawawi Ustaz ya. Salah satu di antara adab seorang santri ya atau seorang yang belajar Al-Qur'an, kata Imam An-Nawawi annahu kana idza qara'a Al-Qur'an la yatakallamu gitu ya. Kalau kata Imam An-Nawawi begitu, annahu kana idza qara'a Al-Qur'an la yatakallamu, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika ingin membaca Al-Qur'an ya la yatakallamu. Salah satu adabnya tidak berbicara sedikit pun. Tidak berbicara sedikit pun. Aduh, kayaknya saya lumayan sudah tuh. Hatta yaqra'u mimma ya idza arada ayakrahu. Jadi beliau tidak berbicara sedikit pun sampai dia menuntaskan apa yang dibaca. Oh, sampai menuntaskan apa yang dibaca. Betul. Artinya ada tingkat fokus yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga adab-adab kita dalam membaca Al-Quran salah satunya tidak terlalu banyak berbicara ya selain apa yang kita baca, sehingga itu mungkin yang memudahkan kemudian membekas di hati-hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jangan-jangan ini kali Ustaz ya. Nah, jadi saya memang kadang-kadang gitu Ustaz. Kalau baca Al-Quran ya sambil ngobrol gitu ya. Mungkin jadi kurang membekas gitu Ustaz. Iya. Jadi bahkan kata Imam An-Nawawi, wa min dzalika al-abath bil yad wa ghairiha gitu ya. Jadi termasuk salah satu yang kita hindari dalam membaca Al-Quran terlalu banyak bermain tangan. Gimana maksudnya Ustaz? Maksudnya gimana? Mungkin lagi membaca Al-Quran, kemudian di sisi sebelah ada handphone misalkan, ya atau misalkan kita terlalu banyak bermain-main dengan tangan, misalkan colek sana sini dengan teman dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu, barangkali konteksnya itu yang dimaksud. Tapi kalau saya lebih melihat tadi ya, kalau kita memang yang sekarang ini ketika membaca Al-Quran, tapi di sisi lain juga kita sibuk dengan yang lain, misalkan handphone dan lain sebagainya. Kata Imam An-Nawawi tadi, wa min dzalika al-abath bil yad wa ghairiha ya. Termasuk ya menghindari ketika membaca Al-Quran adalah terlalu banyak bermain tangan. Menggerakkan tangan. Saya kadang-kadang ini Ustaz apa namanya? Ya berusaha multitasking gitu Ustaz. Satu megang Al-Quran terus satu HP di sini gitu kan. Sambil ngechat sambil baca Al-Quran itu. Nah, itu kenapa harus seperti itu? Ya kata Imam An-Nawawi, fa innahu yunadi rabbahu subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yabas baina yadayh.
Jadi untuk itu tidak bermain-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang coba kita kuatkan kepada para santri dan juga mungkin para pendengar gitu ya. Bagaimana salah satu adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Dan itu yang membuat para sahabat ataupun Rasulullah sangat membekas. Benar-benar Al-Quran itu menjadi spirit semangat dia dalam melakukan amal-amal kebaikan. Jadi sejalan apa yang dibaca dengan apa yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca, kemudian dihayati, ditadaburi, terus diamalkan gitu. Itu yang menjadi semakin membekas ya di para sahabat dan para ulama salaf itu ya. Saya kira ini momentum kita di bulan Ramadan, Ustaz ya. Saya kira ini momentumnya sangat luar biasa semangat kita gitu ya. Apalagi kalau kita berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Fatir itu ya. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian Allah turunkan Al-Quran dan diperuntukkan kepada hamba-hambaku dan hamba-hamba yang terpilih. Artinya memang spesial Quran itu diberikan kepada orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran. Jadi spesial, ada spesial di situ. Gitu. Artinya memang ini peluang yang sangat luar biasa kita manfaatkan. Gitu ya. Ditambah momentumnya bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga itu menarik spirit semangat kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Iya. Seperti itu. Berarti memang ketika bulan Ramadan itu adalah harus meningkatkan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran sama tadi ya seperti yang disampaikan antum Zat bahwa Utsman bin Affan pun begitu bersemangatnya ketika bulan Ramadan. Dan saya pernah mendengar juga ada Imam Syafi'i ya yang sampai 60 kali khatam selama bulan suci Ramadan itu Masya Allah sekali. Saya bingung itu gimana setiap hari saya tuh kadang-kadang ini karena saya jujur ya, saya tuh pribadi kalau baca Al-Quran tuh kadang-kadang paling cepat nih ya 1 juz itu mungkin ya setengah jam itu pun jarang lebih banyak mungkin 40 menit itu Betul. Tuh kalau 2 kali khatam kalau 1 juznya itu 40 kita itu aja ada 30 menit ya. Berarti 2 juz kan 1 jam ya. Iya. Berarti untuk 1 kali khatam 15 jam 15 itu jam. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam gimana cara baca apakah cepet banget atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi semangat beliau itu sangat luar biasa yang harus kita ambil gitu ya. Artinya memang ada yang harus kita cek di dalam diri kita. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman kita ya. Masalah kita baca Quran berlama-lama dengan Al-Quran itu adalah bukan soal kita bisa atau tidak bisa gitu, tapi soal pemahaman. Sejauh mana kita memahami tentang faidah Al-Quran, sejauh mana kita memahami tentang keagungan Al-Quran, sejauh mana kita memahami kebesaran-kebesaran di dalam Al-Quran itu gitu. Dari ayat-ayatnya kita tadabburi. Nah, itu yang coba kita cek di dalam diri kita. Bahkan kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Ketika hati seseorang itu sudah bersih, maka dia tidak akan pernah rasa cukup untuk membaca Al-Quran. Berarti akan semakin kurang gitu. Nah, artinya memang ada hati yang harus ditata. Ketika kita malas membaca Al-Quran, barangkali hari ini kita berbuat dosa, entah itu lisan kita. Nah, saya kira di bulan Ramadan ini mari kita mentata hati gitu ya, untuk kemudian bisa bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Satu lagi dalam salah satu keutamaan menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi Rasulullah menjanjikan bahwa orang-orang yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang ta'allama Al-Quran, ya orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Artinya mau membaca Al-Quran, mau mentadabbur Al-Quran dan lain sebagainya. Artinya berinteraksi dengan Al-Quran. Wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Bahkan salah seorang salafus saleh ketika mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, ada spirit yang muncul, gitu, yaitu Abdurrahman As-Sulami. Gimana tuh ceritanya? Ketika mendengarkan hadis itu, maka beliau berkata, "Wa dzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza." Hadis ini yang mendudukkan aku di tempat duduk ini. Artinya ada keutamaan yang besar dilihat dari hadis itu. Ya, maka kemudian beliau, hadis inilah yang mendudukkan aku di tempat duduk ini. Artinya hadis itu yang membuat dia kemudian duduk berbetah-betah berlama-lama dengan Al-Quran karena hadis ini, gara-gara satu hadis ini saja. Karena Rasulullah berpesan khairukum, gitu. Jadi kalian adalah orang terbaik. Ya. Ketika kita mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Sehingga kemudian membuat semangat Abdurrahman As-Sulami untuk duduk dan berbetah-betah
berduaan dengan Al-Quran. Itu mungkin Iya. spirit yang kita coba ambil gitu. Ustaz. Itu ya Ustaz. Kayaknya itu dia Ustaz, perbedaan kita dengan para sahabat itu. Kalau para sahabat dengar hadis gitu kan, satu Iya. langsung diamalin gitu. Kalau Betul. saya kadang-kadang hafal banyak hadis gitu Ustaz. Cuman kadang-kadang ngelakuinnya itu yang sulit ya. Nah, iya. Itu gimana Ustaz? Hadis banyak nih apa terus Al-Quran banyak. Cuman kadang-kadang itu dia Ustaz, sulitnya tuh Betul. buat melakukan mengamalkan ya. Iya, Ustaz. Memang di fase kehidupan kita yang sekarang juga luar biasa ya. Ah. Artinya memang jauh berbeda dengan masa-masa dahulu ya. Oke. Semakin canggih teknologi, makin semakin membuat kita untuk berleha-leha gitu loh, Ustaz. Iya betul Artinya Ustaz. kita dibuai dengan sesuatu hal-hal yang bisa kemudian menjauhkan kita dari Al-Quran. Nah, saya kira yang perlu memang tadi saya kembali kepada menata hati. Baik, Ya, ada Ustaz, hati menata. yang mungkin fi qulubihim marad gitu ya. Mungkin ada hati yang sedang sakit sehingga kemudian tidak lama-lama membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ada aja gangguan-gangguan yang datang gitu ya. Ya tiba-tiba ada teman yang datang gitu Tiba-tiba kan, teman ada yang bertamu gitu kan. Betul. Tiba-tiba ada chat masuk ting dong gitu kan. Nah. Saya juga sering itu Iya. lagi main. Jadi kalau kita melihat bagaimana tadi ada Rasulullah itu ya, kata Imam An-Nawawi la yatakallamu gitu ya. Dia Jadi dia tidak berbicara sedikit hatta yafruga mimma idza arada ayyaqrahu. Sampai dia mengentaskan apa yang dibaca. Artinya dia benar-benar fokus sambil menghayati mentadabburi apa yang sedang dibaca. Oke. Gitu. Berarti nanti untuk di sini saat di NF sendiri saat ya kegiatan para santri itu kurang lebih belajar Al-Qur'an. Kalau waktunya sendiri kapan saat mungkin saat mereka Kalau di kita programnya? di program ini memang kita ada 2 waktu saat gitu ya. Ada subuh dan di ba'da maghrib. Nah, ini yang coba kita maksimalkan waktu-waktu yang 2 waktu ini untuk anak-anak belajar Al-Qur'an. Oke, Gitu belajar ya. Al-Qur'an itu menghafalkan gitu kan gitu ya. Menghafalkan. Ya. Oke, Bahkan kita nanti ini coba di friend ini ya. Barangkali ada anak-anak yang coba belajar Al-Qur'an, kemudian melihat makna-maknanya dan kemudian kita nanti akan suruh menyampaikan apa yang telah dibaca itu ya ditadabburi menjadi sebuah kultum yang coba nanti anak-anak akan bawakan. Sehingga nanti dengan itu mereka bisa merasakan ternyata ayat yang saya baca ini artinya ini, kemudian hikmahnya ini, sehingga nanti akan membekas ya, paling tidak ini membuat mereka saya memang harus dekat dengan Al-Quran. Oke, berarti selain di NF ini, jadi anak-anak tuh diminta untuk baca Al-Quran terus menghafalkannya, kemudian setelah itu mereka diminta buat sebuah kultum dari ayat-ayat Al-Quran. Karena memang ini kegiatan kita friend itu ya, jadi kita memaksimalkan momentum ini spesial Ramadan. Jadi nanti ada anak-anak, ada program kultum. Nanti kultumnya kita ambil tema dari Al-Quran. Tema dari Al-Quran. Iya, sejarah-sejarah yang dicantumkan dalam Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran itu, sehingga nanti anak-anak bisa menyampaikan apa yang sudah dihafal. Apa yang sudah dihafalkan. Oke, baik. Menarik sekali Ustaz ya. Ini pasti memacu daya kreativitas anak-anak gitu Ustaz. Daya kreativitas anak-anak dalam merangkai kata, kemudian melatih diri untuk menyampaikan sebuah pesan kebaikan yang diterimanya gitu Ustaz, apa yang sudah didapatkan ya. Dan itu saya teringat juga pesan guru saya bahwa itu adalah salah satu cara untuk mengikat ilmu ya. Jadi kunci belajar itu katanya bertanya. Kunci ilmu tuh katanya belajar dan bertanya gitu kan. Dan mengikatnya itu adalah dengan cara menulis. Betul. Terus atau mengajarkan. Tadi mungkin bagian dari mengajarkan saja, mengajarkan lewat video ya, lewat video ataupun mengamalkannya. Betul. Oke, menarik sekali. Al-qira'atu miftahul ilmi. Jadi kunci dari ilmu itu adalah membaca. Salah satunya kunci membaca. Dari ilmu. Setelah mereka membaca, mereka akan menulis. Setelah mereka menulis, mereka akan menyampaikan sehingga ilmu itu bisa membekas gitu. Oke, nah ini sejalan dengan perintah ayat yang pertama kali turun ya, Iqra, yaitu kita disuruh baca ya. Dan yang harus pertama kali kita baca ya tentu Al-Qur'an ya. Selain nanti ditambah dengan referensi-referensi lainnya dari para ulama, kemudian dari para ilmuwan-ilmuwan yang lain ya. Mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing ya Ustaz. Kalau di NF ini kan nanti selain kita belajar ilmu agama juga belajar tentang sains gitu ya. Jadi biar seimbang gitu ya. Ya biar enggak condong salah satu. Jadi biar seimbang. Oke, menarik sekali Ustaz. Cuman ini Ustaz yang kadang-kadang menjadi permasalahan mungkin bukan para santri aja Ustaz, mungkin bagi saya juga Ustaz. Jadi kalau di Ramadan itu mungkin awal-awal semangat itu Ustaz. Awal-awal semangat itu. Banyak ceramah dan sebagainya. Nanti biasanya tuh di pertengahan Ramadan itu ya. Mungkin kalau sholat tarawih pun ya, sholat tarawih kadang-kadang mulai
terlihat sepi gitu kan ya, gitu kan ya. Yang katanya kan bulan Ramadan itu kan bulan diskon ya, diskon pahala dan sebagainya. Berarti itu pindah saat diskonnya ke mall gitu saat. Jadi ini apakah memang kurang menarik pahalanya atau lebih menarik yang di mall? Itu gimana saat kiat-kiatnya untuk bisa menanggulangi itu Saya sebenarnya? kira tadi ya orang kurang memahami terkait dengan bagaimana faedah di bulan Ramadan gitu ya, diskon penawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala di dalamnya gitu ya. Jadi yang perlu kita coba berikan adalah pemahaman terhadap luar biasanya ya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Gitu. Bisa jadi barangkali kita tahun depan sudah tidak bisa menemui Ramadan ya. Ya, sehingga kemudian kita ketika ini merasakan ternyata Ramadan kemarin saya tidak maksimal gitu ya. Ada penyesalan yang timbul. Nah, maka sebelum itu datang kita mencoba memahami. Salah satunya adalah mendengarkan kajian, membaca buku tentang faedah-faedah di bulan Ramadan, gitu, pahala yang telah Allah tawarkan, seperti apa dan hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Saya kira itu perlu kita pahami dengan baik. Berarti bulan Ramadan. Berarti kita mungkin masih kurang paham terkait di situ, Ustaz ya. Betul. Pemahaman kita perlu ditambah, pemahaman kita perlu diperdalam supaya kita bisa melaksanakan amal dengan semaksimal mungkin ya. Betul. Dan tidak tergiur. Betul. Sekarang akses banyak untuk bisa kita ambil gitu ya. Lewat sini ya, Ustaz ya. Internet, betul Ustaz. Internet banyak gitu ya. Kita baca-baca dan lain sebagainya. Tweetpic juga itu kan juga banyak ya. Artinya itu membuat kita terdorong ya semangat untuk melakukan amal-amal baik di bulan Ramadan. Saya kira itu ya, jadi memang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya di kita khususnya ya, ketika bulan Ramadan di malam pertama sampai malam 15 itu agak lumayan shopnya apa gitu. Rajin nih Ustaz, lagi rajin-rajinnya ya. 15 terakhir itu mulai shopnya makin maju. Ya. Kemajuan. Artinya jamaahnya sedikit-sedikit sudah mulai kendor. Itu berarti perlu penguatan lagi gitu, Ustaz. Betul. Perlu kita pahami dengan baik insyaallah. Berarti kunci utamanya adalah di pemahaman. Pemahaman kita terkait dengan makna ataupun keutamaan dari bulan suci Ramadan sendiri. Oke, baik Ustaz. Terus terkait ini Ustaz, biasanya nih Ustaz ya, kan ada tuh orang-orang misalkan ya, kadang saya pun merasakan Ustaz, ketika bulan Ramadan itu semangat gitu Ustaz, tapi begitu bulan Ramadan lewat itu semangatnya hilang gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Padahal saya juga sering mendengar bahwa katanya di bulan Syawal itu kan katanya artinya tuh peningkatan, bulan yang seharusnya kita amal ibadahnya meningkat, tapi saya pribadi kadang-kadang masih gitu Ustaz, turun itu ketika bulan Syawal. Betul. Itu gimana? Justru orientasi dari Ramadan ini kan memang ketika lewat bulan Ramadan masuk ke Syawal, justru harusnya salah satu indikatornya ya makin meningkat keimanan kita gitu ya. Artinya semangat untuk beribadahnya lebih tinggi gitu. Kemudian yang di bulan Ramadan misalkan qiyamul lailnya hanya sepekan 4 kali, misalkan di bulan Syawal ini udah bisa 1 pekan gitu. Artinya memang indikator dari bulan Ramadan tadi adalah semangat kita dalam melakukan amal-amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara itu saya kira tadi ya, kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, benar-benar memahami bahwa bulan Ramadan ini ya, atau kita bisa merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah terakhir bulan Ramadan terakhir bagi saya, sehingga memang kita memaksimalkan waktu kita dengan baik gitu ya. Nah, sehingga itu saya kira bisa membuat kita benar-benar memaksimalkan ya waktu dengan baik di bulan Ramadan. Jadi kita bayangkan seakan-akan bulan suci Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir yang kita temui gitu supaya kita lebih semangat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ustaz, mungkin kalau dari saya sih cukup Ustaz mungkin ya diskusinya. Mungkin ini Ustaz, ada mungkin closing statement Ustaz buat saya ataupun para pemirsa semua yang ada di sana ya. Yang bisa closing statement supaya kita lebih semangat lagi Ustaz, lebih semangat lagi dalam beribadah di bulan suci Ramadan, terutama ya dari segi membaca Al-Qur'an gitu kan ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an, ataupun nanti bisa lebih semangat lagi ketika tarawih gitu Ustaz. Ketika tarawih gimana Ustaz? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, konteks ayat ini memang berbicara kepada orang-orang yang beriman. Artinya ketika orang itu memiliki iman di dalam dirinya, maka dia akan menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya.
Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di samping itu dia banyak melihat sejarah-sejarah, ya, bagaimana para sahabat, ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa itu. Nah, sehingga memang kita akan mencontoh apa yang mereka perbuat, ya, sehingga nanti puncak dari itu adalah la'allakum tattaqun, ya. Kita digelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira di bulan Ramadan ini betul momentumnya luar biasa. Mari salah satu momentum yang coba kita ambil dari para sahabat, yakni mendekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Dekatkan diri, interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau misalkan bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin kita belum bisa maksimal dengan Al-Quran, saya kira bulan ini momentum yang sangat luar biasa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ismail sudah berkenan hadir di acara kita ya, Afternoon Coffee ya, podcast time pada siang hari ini. Alhamdulillah, teman-teman semua yang ada di dimanapun kalian berada ya. Tadi sudah sama-sama kita diskusi dengan Ustadz Ismail terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita semua ya bisa memandang bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kesempatan emas gitu kan ya, seperti layaknya sebuah parade olimpiade gitu kan ya. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sebaik-baiknya perlombaan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya dari saya cukup sekian, dari Ustadz Ismail Cukup sekian. Oke, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.